Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali ya adik-adik ini. Baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rehan Muhammad Fadli Kusudin dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 7 tentang himpunan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan mengenal himpunan. Yang kedua, notasi himpunan. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan. Yang keempat, himpunan semesta. Dan yang kelima, himpunan kosong. Adik-adik, ketika kita pergi ke supermarket, minimarket maupun mall, pasti kita akan menjumpai kumpulan beberapa produk yang tersusun rapi di dalam. Nah, seperti ini ada contoh kumpulan minyak goreng. Nah, dalam kumpulan minyak goreng ini ada bermerek Bimoli, Solvia, Fortune, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kumpulan minuman. Nah, ada seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kumpulan sampo, mulai dari sampo Pantene, Dove, Lifebuoy, Head & Shoulders. Nah, jadi satu di rak yang sama. Nah, kemudian yang keempat di sini ada contoh kumpulan makanan ringan, ada Cheetos, Nutella, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari keempat contoh produk di dalam rak di supermarket ini adalah salah satu contoh penerapan himpunan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh himpunan ya. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, seperti contohnya ada kucing, ada singa, ada gajah, dan juga domba yang mempunyai kaki 4. Nah, kemudian yang kedua ada kumpulan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf M. Nah, seperti contoh ada Mojokerto, Malang, Magelang, dan juga Medan. Dan contoh himpunan yang ketiga ada kumpulan siswa SMP N3 yang tinggi badannya lebih dari 150 cm. Seperti contoh di situ ada Ani, ada Benny, dan juga ada Reni. Kemudian contoh bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan siswa yang tinggi. Nah, adik-adik, tinggi. Nah, tinggi di sini adalah belum terdefinisi dengan jelas. Kenapa? Karena menurut orang itu tinggi berbeda-beda. Menurut saya 100 cm itu sudah tinggi, termasuk tinggi. Nah, bisa jadi menurut orang lain 100 cm ini dalam kategori pendek. Nah, adik-adik, kumpulan siswa yang tinggi ini belum terdefinisi dengan jelas. Jadi, bukan himpunan. Nah, kemudian yang kedua, kumpulan makanan yang lezat. Nah, adik-adik, lezat, makanan yang lezat di sini juga belum terdefinisi dengan jelas. Misal, menurut saya bakso itu lezat. Bisa jadi menurut teman saya bakso itu tidak lezat. Nah, jadi kumpulan makanan yang lezat di sini ya, menurut orang kan berbeda-beda seleranya. Berbeda-beda berarti belum terdefinisi dengan jelas. Bukan contoh himpunan. Nah, dan yang ketiga ada kumpulan hewan yang lucu. Nah, hewan yang lucu ini juga belum terdefinisi dengan jelas. Apa indikator dari lucu?
Bisa jadi kucing menurut saya lucu, menurut teman saya kucing binatang yang menjijikan, seperti itu. Nah, dari ketiga hal tersebut ya merupakan contoh bukan himpunan. Nah, adik-adik, dari contoh himpunan dan contoh bukan himpunan dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Himpunan dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Anggota himpunan ditulis dengan huruf non-kapital dan diletakkan di dalam kurung kurungan. Ada 3 cara dalam menuliskan suatu himpunan. Contohnya, A merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, cara menuliskan suatu himpunan yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata seperti contoh berikut. Kemudian yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya seperti contoh berikut. Dan yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan seperti contoh berikut. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S kapital. Contoh, himpunan semesta dari A sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6 adalah, apakah jawabannya A, himpunan bilangan asli, atau B, himpunan bilangan ganjil, atau C, himpunan bilangan cacat, atau D, himpunan bilangan prima. Kira-kira apa ya jawabannya? Yang betul sekali, jawabannya adalah C, himpunan bilangan cacat. Kenapa? Ya, jika kita daftar anggota-anggotanya ya, himpunan A ada 0, 2, 4, dan 6 itu terdapat dalam himpunan bilangan cacat. Ya, seperti yang saya beli warna merah, ada 0, 2, 4, dan juga 6. Nah, kenapa himpunan bilangan asli bukan masuk himpunan semesta dari A? Karena jika kita daftar anggotanya hanya ada 2, 4, dan 6 yang memenuhi, yang 0 tidak ada. Kemudian himpunan bilangan ganjil, ketika kita daftar anggota-anggotanya, maka tidak ada satupun yang termasuk dalam himpunan semesta dari himpunan A. Nah, dan yang terakhir, himpunan bilangan prima. Jika kita daftar anggota-anggotanya, maka hanya 2 saja yang memenuhi. Yang lain, yang 0, 2, 4, dan 6 bukan semesta dari himpunan bilangan prima, dan termasuk dalam himpunan bilangan prima. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong ini dapat disimbolkan dengan kurung kurabal terbuka dan tertutup atau 0 yang dicoret seperti gambar berikut ini. Nah, contohnya A adalah himpunan hari yang berawalan huruf B. Nah, adik-adik, jika kita daftar anggota-anggotanya, maka A merupakan himpunan bilangan kosong. Kenapa? Ya, hari yang berawalan huruf B itu tidak ada. Ya, adanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, tidak ada hari yang berawalan huruf B. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah B
sama dengan himpunan bilangan prima antara 24 dan 28. Nah, adik-adik, jika kita daftar anggotanya, maka B adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima antara 24 dan 28. Nah, adik-adik, itu tadi ya beberapa pemaparan materi tentang himpunan yang sudah kakak jelaskan. Nah, selanjutnya kakak punya latihan soal nih buat adik-adik. Berupa 10 soal pilihan ganda, silahkan bisa langsung dikerjakan. Pada adik-adik bisa scan QR barcode berikut atau klik bit.ly/quiz himpunan part 1 di berikut ini ya. Nah, setelah adik-adik mengerjakan kemudian memencet kirim, nanti akan keluar skornya. Nah, skor yang adik-adik peroleh itu silahkan bisa komen di kolom komentar berikut ini. Nah, baik, terima kasih adik-adik ya. Itu tadi ya beberapa pemaparan materi dari kakak, mulai dari awal mengenal himpunan, kemudian dilanjutkan dengan notasi himpunan, menyatakan suatu himpunan, himpunan swasta dan juga himpunan kosong. Nah, jangan lupa dikerjakan ya latihan soalnya, dan jangan lupa like video ini dan juga komen di bawah ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.